Halo Sobat Bola, kekecewaan melanda publik sepak bola Vietnam meskipun berhasil mengalahkan timnas Indonesia dalam laga grup B Piala AFF 2024. Kemenangan tipis 1-0 atas skuad Garuda Muda yang diperkuat pemain lapis kedua dianggap jauh dari ekspektasi. Bagi fans Vietnam, hasil ini lebih menyerupai peringatan daripada prestasi, terutama karena tim mereka tampil dengan kekuatan penuh. Ya, fans Vietnam merasa kecewa berat, susah payah kalahkan timnas muda Indonesia. Mereka itu pakai tim lapis kedua. Penasaran? Kita simak selengkapnya. Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-1 saat melawan Vietnam di grup B Piala AFF 2024. Gawang Garuda dirobek Quang Hai Nguyen di menit ke-76. Di mana pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam berlangsung di Stadion Viatri pada Minggu 15 Desember 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Shin Tae-yong tidak diperkuat Marcelino Ferdinand yang menerima kartu merah di pertandingan sebelumnya. Namun penjaga gawang Cahaya Supriyadi yang absen pada laga kedua melawan Laos karena cedera kembali dimainkan. Cahaya Supriyadi tampil oke menahan serangan Vietnam di menit-menit awal babak pertama. Selama 20 menit awal, Vietnam mendominasi permainan dengan memberikan banyak tekanan ke pertahanan Garuda. Namun, skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, timnas Indonesia kebobolan pada menit ke-76 melalui Quang Hai Nguyen. Indonesia akhirnya tertinggal 0-1. Hingga laga usai, timnas Indonesia gagal mencetak gol balasan. Skor 1-0 menandai keunggulan Vietnam atas skuad Garuda di pertandingan kali ini. Namun kemenangan timnas Vietnam atas timnas Indonesia tak mampu memuaskan sebagian publik Vietnam. Mereka menganggap seharusnya timnas Vietnam yang diisi tim inti mampu membantai timnas Indonesia dengan skor telak. Menyaksikan apa yang diperlihatkan Vietnam saat menghadapi timnas Indonesia, sejumlah fans tampak khawatir dengan masa depan tim nasional mereka. Kemenangan ini serasa memalukan. Mereka pakai skuad cadangan tapi lihat tim inti kita kesusahan, mengkhawatirkan, kata Nguyen Viet Tuan. Melihat cara tim Vietnam beroperasi secara taktis, masih ada beberapa pemain bagus seperti Nguyen Philip, Tan Chung dan juga Huang Duc, tapi itu tidak cukup untuk memberikan efisiensi tinggi bagi seluruh tim. Sangat disesalkan banyak peluang yang mereka buang sia-sia, kata Fa Hua Lin. Jika mereka memakai skuad senior, habislah kita tambahnya. Ya, bagi Indonesia sendiri kekalahan ini tak begitu memalukan karena seperti kita tahu timnas Indonesia tak memakai skuad inti, di mana timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos ke perempat final ASEAN Cup 2024 dan wajib menang di laga terakhir menghadapi Filipina. Ya, kekalahan ini tak hanya mempersulit langkah skuad Garuda menuju semifinal, tapi juga mempengaruhi posisi mereka di ranking FIFA. Sebelum laga, timnas Indonesia berada di peringkat 125 dunia dengan raihan 1.135,11 poin. Namun kekalahan dari Vietnam membuat skuad Garuda kehilangan 2,37 poin. Dengan demikian, poin Indonesia kini menjadi 1.132,74 dan posisi mereka yaitu berpotensi turun ke peringkat 126 dunia, tergantung hasil laga negara lain dalam periode perhitungan poin FIFA. Namun sebaliknya, kemenangan ini juga membawa keuntungan bagi Vietnam. Dengan tambahan 2,37 poin, Vietnam yang sebelumnya berada di peringkat 116 dunia dengan 1.161, kini memiliki total 1.163,48 poin. Posisi mereka di ranking FIFA juga semakin kokoh dan peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2024 juga semakin terbuka lebar. Berita selanjutnya, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM iri dengan keistimewaan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada PSSI dengan gelontoran dana sebesar 277 miliar untuk tahun 2025. Pada tahun yang sama, FAM hanya mendapatkan 15 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 54 miliar dari pemerintah untuk sepak bola Malaysia. Ketimpangan ini menunjukkan kini Indonesia lebih serius memperbaiki sepak bola ke arah lebih baik. Ketua Komite Kompetisi Lokal FAM, Firdaus Mohamed, menyebut kondisi keuangan sebuah federasi punya peran penting, bahkan sangat besar dalam kesukaan dan juga kesuksesan sebuah tim nasional. Setiap negara yang ingin sukses harus terlebih dahulu memperhatikan sisi keuangan. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan itu. 15 juta ringgit Malaysia dari sebelumnya 10 juta tidaklah banyak, namun tanpa pendanaan memadai yang menghasilkan hasil nyata,
Kita harus memperlakukan sepak bola seperti bisnis, kata Firdaus seperti dilansir dari New Straits Times. Firdaus juga berharap pemerintah Malaysia melakukan pendekatan seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap PSSI. Meniru langkah bijak sebuah negara dianggap sebuah keharusan untuk kemajuan. Di Indonesia, sepak bola dipandang sebagai proyek nasional, proyek yang bisa maju pesat. Para pemimpin mereka mungkin membahas ini dalam rapat kabinet, ujarnya. Perusahaan-perusahaan negara dalam hal ini PSSI menggandeng badan usaha milik negara atau BUMN untuk mendukung olahraga dalam negeri juga dirasa perlu untuk dilakukan di Malaysia. Sponsor perusahaan harus tahu kemana kontribusi mereka disalurkan, apakah untuk program akar rumput atau pembangunan infrastruktur. Kami sudah memiliki pengecualian pajak untuk supporter korporat di bidang olahraga, tapi kami perlu meningkatkan persentase itu. Dan sebagai pertandingan pada 2024, Kamboja menggelontorkan dana setara 79 miliar rupiah. Biaya yang dikeluarkan pemerintah Kamboja untuk sepak bola juga bahkan lebih besar dari Malaysia. Apalagi jika dibandingkan dengan Jepang, Korea Selatan, China, dan juga Thailand. Jangankan Malaysia, Indonesia yang mulai dibantu pemerintah saja angkanya masih jauh tertinggal. Hasil Laos versus Filipina di Piala AFF 2024, keuntungan bagi Timnas Indonesia. Hasil Laos versus Filipina di Piala AFF 2024 menguntungkan Timnas Indonesia, sebab laga tersebut berakhir imbang 1-1. Pertandingan Laos versus Filipina digelar di Stadion Nasional Laos, Minggu, 15 Desember 2024. Mulai pukul 5 sore 20 WIB. Laos unggul lebih dulu setelah pemain Filipina Mikel Baldisimo mencetak own goal di menit ke-34 melalui sundulan kepala dalam tendangan sudut. Filipina baru bisa menyamakan skor 1-1 di menit ke-77 oleh Sandro Reyes. Filipina sebenarnya mencetak gol lagi pada menit ke-81 oleh Alex Moniz. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain nomor punggung 13 itu dalam posisi offside sebelum mencetak gol. Hasil ini semestinya bisa menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, Laos tak bisa memanfaatkan peluang meraih kemenangan di kandangnya sendiri setelah berhasil menahan imbang Timnas Indonesia dengan skor 3-3. Adapun Filipina, di pertandingan pertama ditahan imbang tim tamu Myanmar dengan skor 1-1. Sedangkan di laga kedua hanya bisa mencuri 1 poin di kandang Laos, meski Filipina menurunkan skuad terbaiknya termasuk sejumlah pemain naturalisasi. Filipina di laga berikutnya akan menjamu Vietnam, Rabu, 18 Desember 2024, dan away di pertandingan terakhir melawan Timnas Indonesia, Sabtu, 21 Desember 2024. Adapun Laos menyisakan 1 kali pertandingan di kandang Myanmar melawan tuan rumah Myanmar. Laos maupun Filipina kini sama-sama mengemas poin 2 dan Myanmar baru 1 poin.